kembali lagi bersama kita di Greater Child. Puji Tuhan adik-adik, kembali lagi kita ada di sekolah minggu kita. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan kita mau meninggikan nama Tuhan. Karena kita percaya kita ada semua karena anugerah Tuhan. Mari adik-adik kita persiapkan hati yang paling terbaik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu ku ada. Amin, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Amin Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari adik-adik kita berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan memimpin ibadah ini. Kami mau bersorak, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, puji Tuhan. Saat ini kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian, kuat, hebat, besar. Haleluya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan seluruh kehidupan, seluruh isi hati untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku rindu karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Jadi sepertimu, jadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur buat hari ini kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami pelajari di dalam setiap kehidupan kami. Dan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Ayo yang di rumah semuanya sikap dengar firman Tuhan yang baik ya. Duduk, jangan ada yang main-main lagi, kita mau dengar cerita. Oke,
Nah, sekarang kan kita udah bulan Desember. Minggu depan kita udah Natal. Minggu lalu juga kita udah ngerayain Natal kan di sekolah minggu. Nah, Koko pengen bawain kisah tentang 2 orang. Kisah ini adalah tentang Pak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Mereka adalah ayah dan ibu dari Yohanes Pembaptis. Nah, sebelum kita dengar ceritanya, biar lebih gampang, kalian nonton video ini dulu ya. Berangkatlah Zakaria, Yerusalem itu jauh dan siang ini panas. Cuma 1 hari Elizabeth, dan itu tidak begitu berat. Kau tahu bagaimana aku menantikan pelayanan di Bait Allah? Ada apa? Aku pikir kita sudah lama menikah, Elizabeth. Dan Tuhan sudah menyediakan kita berbagai hal yang baik. Tapi ada satu hal yang belum Ia berikan. Aku tahu Zakaria, tapi jika Tuhan ingin memberi kita anak, kita pasti mendapatkannya. Pergilah, kita semua melayani dengan cara yang berbeda. Siapa yang belum pernah memberi dupa bisa datang dan melempar undi. Nomor yang terpilih adalah 43. Dan ingat, siapapun yang terpilih untuk mempersembahkan dupa itu akan menikmati berkat surga seumur hidupnya. Nah, sekarang angkat jari kalian. 1, 2, 3, 16, 17, 26, 27, 41, 42, 43. Zakaria, engkau terpilih untuk mempersembahkan dupa. Engkau juga terpilih untuk melayani denganku. Jangan takut Zakaria, Allah mendengar doamu. Elizabeth istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Orang-orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia memiliki semangat dan kuasa seperti Nabi Elia. Ia akan mempersiapkan umatnya untuk menyambut kedatangan Allah. Ia akan mendamaikan hati bapa dengan anaknya dan orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi? Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Aku Gabriel yang melayani Allah, dan aku diutus untuk berbicara dengan engkau, menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu sampai hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya perkataanku yang akan nyata pada waktunya. Doa berkatnya menjadi terlambat. Apa yang membuat Zakaria begitu lama dalam bait suci? Zakaria telah melihat suatu penglihatan. Ia menjadi bisu.
dia sedang dalam baik. Lalu apa ya? Aku tidak pernah melihat sesuatu. Bagaimana menurutmu? Apa yang terjadi? Entahlah. Tuhan memberkati, melindungi. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu, beri kau damai. Elizabeth! Sesuatu terjadi pada Zakaria. Zakaria? Kenapa Elizabeth, Zakaria? dia tidak bisa bicara. Ia mendapat penglihatan di bait Allah dan suaranya diambil oleh malaikat itu. Zakaria? Oh, Ia menuliskan hal ini. malaikat memberitahuku kalau engkau akan mengandung seorang anak. Hah? Apa? Karena aku menanyakan rencana Tuhan, Ia mengambil suaraku sampai hari itu datang. Sebelum kita lanjutkan, Gizmo mau uji nih seberapa pintar adik-adik Superbook. Kalau kalian nonton dari awal, pasti kalian tahu jawabannya. Pertanyaan pertama, siapakah nama tokoh Alkitab yang sedang kita tonton kisahnya? A. Yusuf, B. Zakaria, C. Abraham, D. Boas. Kalian benar. Jawabannya adalah B. Zakaria. Pertanyaan kedua, apa pekerjaan Zakaria? A. Pembawa persembahan, B. Pengkhotbah, C. Imam, atau D. Hakim. Kalian benar. Jawabannya adalah C. Imam. Siap-siap, pertanyaan ketiga. Siapakah nama anak dari Zakaria? A. Markus, B. Yeremia, C. Simson, atau D. Yohanes. Ya, jawaban kalian sangat tepat. Jawabannya adalah D. Yohanes. Adik-adik Superbook pintar-pintar ya. Ayo kita lanjutkan animasinya. Ada tamu. Joy, kita kembali. Chris, kami di sini. Zakaria, itu Maria, sepupu Elizabeth. Joy, Chris, Gis, apakah sepupu Elizabeth adalah Maria, Ibu Yesus? Elizabeth? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, juga buah rahimmu. bagaimana dia tahu? Ibu Maria tidak terlihat hamil. Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang menemuiku? Waktu aku mendengarmu, anak dalam rahimku melonjak gembira. Engkau diberkati karena percaya kalau Tuhan akan melakukan hal yang Ia katakan. Oh, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku gembira karena Allah juru selamatku. Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang, semua akan menyebutku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku.
Zakaria dan Elisabet. Engkau harus menamai dia Zakaria, dia anak pertama. Tidak, namanya Yohanes. Apa? Tidak ada nama Yohanes di keluargamu. Zakaria, nama apa yang sudah kamu persiapkan untuk anakmu? Ia ingin menulis sesuatu. Ambilkan tabletnya. Permisi, aku datang. Aku mau bawa tabletnya. Ia bilang namanya Yohanes. Apa? Coba aku lihat. Puji Tuhan Allah Israel, karena Dia telah datang dan menebus bangsanya. Dan kamu, anakku, akan menjadi nabi yang maha tinggi, karena engkau akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Oke, kita udah nonton videonya sama-sama. Gimana kira-kira ceritanya? Bagus nggak? Nah, Koko ceritain sedikit aja ya tentang Pak Zakaria dan Ibu Elisabet ini. Oke, jadi ceritanya Pak Zakaria itu adalah seorang imam. Suatu hari dia itu pergi ke bait Allah. Di bait Allah itu udah giliran dia nih masuk ke ruang Maha Kudus. Lalu dia ketika di dalam sana dia bertemu dengan seorang malaikat. Nama malaikatnya siapa? Betul, nama malaikatnya adalah Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel bilang sama dia, Zakaria, istrimu Elisabet akan mengandung seorang anak. Padahal kalau kita tahu Ibu Elisabet ini ternyata umurnya sudah tua. Seperti tidak mungkin punya anak. Akhirnya Pak Zakaria yang kaget itu bilang, masa sih Tuhan? Kan istri aku udah tua. Akhirnya dia gak percaya. Malaikat Gabriel pun bilang sama Pak Zakaria, karena kamu gak percaya maka kamu akan bisu. Gak akan bisa bicara sampai anak itu lahir. Nah, kalian tahu gak kalau ibu-ibu hamil lahiran berapa lama durasinya? 9 bulan, bayangin 9 bulan gak bisa bicara. Akhirnya setelah itu Yohanes Pembaptis lahir dan Pak Zakaria bisa bicara lagi. Nah, dari kisah ini Koko pengen bilang ke adik-adik semua, kalau kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Mungkin adik-adik ada yang punya masalah, ada yang punya kerinduan, ada yang punya permintaan. Terus adik-adik udah berdoa sama Tuhan, tapi kok gak dijawab-jawab sih Tuhan? Kapan ya aku bisa dapat jawabannya? 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, lama sekali. Tapi tugas kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus percaya. Kita harus percaya sama Tuhan kalau Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Jangan kita tidak percaya. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Oke, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari sama-sama kita sikap berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, nanti kakak yang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun mengikuti lewat live streaming yang ada, kami percaya Tuhan yang terus memberkati setiap kehidupan kami. Kami berdoa biarlah di waktu yang akan datang kami boleh dipertemukan kembali untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan biarlah setiap kesehatan kekuatan kami Tuhan yang terus anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.